Selamat pagi Pak, kami dari PR4 ingin mempresentasikan tugas UAS yang kemarin. Perkenalkan, nama saya Vita Karisti dari Baho NIM 12S2 045 dengan teman saya yang bernama. Kenalkan Pak, nama saya Sagas Banarsunto Malau dengan NIM 12S25038. Saya dari PER 04. Di sini saya akan membaca soalnya. Sistem evaluasi kantin asrama. Kampus menerapkan sistem evaluasi kebersihan kantin melalui rating mahasiswa. Program harus pertama meminta jumlah review maksimal 20. Yang kedua, menerima rating 1 sampai 5. Input di luar rentang harus ditolak. Yang ketiga, menghitung rata-rata rating tinggi, rating rendah, serta jumlah rating lebih dari 4. Yang keempat, memberikan evaluasi berdasarkan rata-rata. Itu yang pertama itu lebih kecil daripada 3 menuju kantin perlu evaluasi manajemen. Yang kedua itu 3 lebih kecil daripada 4 menuju kondisi cukup masih perlu meningkat. Yang ketiga itu lebih besar daripada 4 maka kantin dalam kondisi baik. Wajib menggunakan minimal 2 fungsi, yaitu input dan validasi. Contohnya, input jumlah reviewer itu 6, rating yang pertama itu 4, rating yang kedua itu 5, rating yang ketiga itu 2, rating keempat itu 6 menuju invalid, maka ulang maka 3. Input rating kelima itu 1, maka valid, maka ulang, maka 1. Rating ke-6 itu 4. Contoh inputnya contoh outputnya itu daftar rating 4, 5, 2, 3, 1, 4. Rata-ratanya itu 3,17, tertingginya 5, terendahnya 1. Refer rating itu lebih dari 3, itu 3 orang. Kondisi cukup masih perlu meningkat. Baik Pak, ini program yang telah kami buat. Sini kami mendeklar N dan I dengan tipe data integer, lalu I dengan lalu kami assignment I-nya itu sama dengan 0, lalu nanti user akan menginput N, dimana N itu adalah banyaknya angka yang ingin diinput. Lalu di sini jumlah reviewernya lalu di sini kami mengassignment reviewer N kurang 1 sama dengan 0. Lalu kami menggunakan call untuk input dan parameternya reviewer I dan N. Lalu nanti masuk ke input, dimana di sini sesuai kata soal dia akan diinput terlebih dahulu sampai N kurang 1, dari 0 sampai N kurang 1. Di sini kami mengassignment ulang I sama dengan 0. Lalu nanti di sini user akan memasukkan angka atau rating yang menurutnya. Lalu di sini validasi, di mana validasi ini dia akan mengecek apakah rating dari reviewernya itu di atas 5 atau di bawah 5. Jika iya, mohon maaf Pak, jika ratingnya di antara 1 sampai 5 maka dia true, dan jika salah maka dia akan lanjut lagi. Maaf Pak, jika dia di bawah 1 dia dan di atas 5 dia masuk ke true, dimana di sini ulang ini maksudnya dia akan menginput ulang, maka reviewer N sama dengan 0 karena dia akan menginput ulang. Ini sama dengan 0. Lalu di sini dia akan menginput ulang si yang disuruh ulang tadi. Di sini kami mengassignment juga I kurang 1 karena dia akan diulang. Lalu jika dia di antara 1 sampai 5 dia akan masuk ke false dan lanjut lagi.
Sistem kami sampai di situ Pak, karena kami kurang mengerti lanjutannya. Lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, simulasi manajemen stok minimarket asrama. Buat sistem pencatatan stok minimarket. Maksimal itu 10 orang. Untuk setiap barang input yang pertama itu nama, yang kedua stok awal lebih besar sama dengan 0. Jumlah terjual itu lebih kecil sama dengan stok awal. Hitung stok akhir dan tampilkan status. Yang pertama itu 0 maka habis segera stok. Yang kedua itu lebih kecil 5 maka stok menipis. Yang ketiga itu lebih besar dan sama dengan 5 maka stok aman. Guna array paralel, fungsi validasi atau fungsi status stok. Contohnya input itu jumlah barang sama dengan 4. Terus barang yang pertama namanya Indomie. Yang kedua stoknya 20, terjual 5. Barang yang kedua itu nama barang itu susu UHT, stoknya 4, terjual 6, maka valid, maka 3. Barang ketiga itu nama barangnya itu roti tawar, stoknya 2, maka valid, invalid, maka 6, terjual 6. Barang yang keempat itu nama stoknya itu kopi saset, stoknya 3, terjualnya 3. Contoh outputnya itu nama yang pertama itu Indomie, stok awalnya itu 20, yang terjualnya itu ini 5, apa aja? 5. Stok awal Terjual 5. Sisa 15, statusnya stok aman. Susu UHT itu stoknya 4, terjualnya 3, sisanya 1, statusnya stok menipis. Roti tawar itu 6, stok awalnya 6, terjualnya 6, sisanya 0, statusnya habis segera stok. Kopi saset itu stok awalnya 3, terjualnya 3, sisanya 0, status habis segera stok. Setelah saya akan menjelaskan logaritma yang kedua. Di sini kami mendeklar Pak n dan i dengan tipe data integer. Lalu kami mendeklar lagi nama menggunakan tipe data string dan menggunakan array dengan size 10. Juga kami mendeklar stok awal dengan tipe data integer dan arraynya 10. Begitu juga dengan terjual, sisa, dan status. Lalu nanti ada kami di sini membuat outputnya jumlah barang maksimal 10. Lalu di sini user akan menginput n, di mana n sama dengan n lebih besar dari 10. Jika lebih besar dari 10, maka di sini kami memperingatkan maksimal 10 barang. Dan jika di bawah 10, maka lanjut ke for, dimana for ini kami isi dengan i sama dengan 0 to n per 1. Di sini kami mengoutput nama di sini kami memberitahu user untuk masukkan nama barang. Nah, nanti di sini user akan menginput nama barang tersebut. Lalu untuk stok awal masuk ke get valid stock. Ini function yang pertama. Di sini kami mendeklar s dengan tipe data integer. Kami tidak menggunakan parameter apa-apa. Lalu kami mendeklar boolean oke, dan kami mengassignment oke sama dengan false. Lalu kami menggunakan for untuk oke sama dengan false. Jika benar, maka dia akan kami masih membuat output stok awal
lebih besar sama dengan dari 0, lalu di sini user akan menginput lagi. Lalu kami di sini membuat branching, yaitu if dengan s, apakah s lebih besar sama dengan dari 0. Jika benar, maka di sini kami membuat true dan dia akan selesai. Tapi jika salah, maka outputnya adalah invalid. Kembali ke main. Jika sudah selesai di stok awal, maka dia akan lanjut ke terjual. Di sini adalah user akan masukkan berapa barang yang terjual dari stok awal ke get valid solid. Sini kami menggunakan satu parameter yaitu integer, menggunakan tipe data integer dengan nama variabel max s. Lalu di sini kami mendeklar j dengan tipe data integer. Kami mendeklar lagi oke dengan tipe data boolean. Lalu kami mengassignment oke sama dengan false. Kami juga membuat for dan mengisinya oke sama dengan false. Jika benar, maka outputnya jumlah terjual max dan max seperti ini. Tapi jika lalu dia akan menginput lagi. Di sini maksudnya kami memberitahu user harus memasukkan jumlah terjual. Nah, di sini di input j ini user akan memasukkan jumlah barang yang terjual. Jika dia lebih dari max atau stok awal tadi, maka outputnya akan invalid. Dan jika di bawah 0 seperti 01 itu akan invalid. Ini kami masukkan outputnya invalid. Tapi jika benar, dia akan masuk ke true. Oke sama dengan, di sini kami mengassignment lagi oke sama dengan true. Jika sudah, lanjut kembali ke main. Lalu di sini lanjut ke kami mengassignment sisanya itu ketika stok awal dikurang terjual. Lalu dilanjut dengan status. Nah, statusnya itu ke get status. Nah, di get status dia akan dipindai atau diseleksi. Sini kami menggunakan satu parameter namanya itu s dengan tipe data integer. Nah, di sini kami mendeklar res dengan tipe data string. Lalu di sini dia akan diseleksi apakah dia s sama dengan 0. Jika benar, maka di sini kami assignment lagi. Jika sama dengan 0, maka harus di restock. Jika tidak sama dengan 0, maka dia akan lanjut ke s kurang dari 5. Jika kurang dari 5, maka dia akan masuk true. Kami assignmentnya res sama dengan stok menipis. Tapi jika dia lebih dari 5, maka dia akan masuk ke false, res sama dengan stok aman. Lalu res tadi akan dikembalikan ke main. Jika sudah, di sini akan lanjut ke output nama, awal, jual seperti yang ada pada soal. Lalu di sini kami for lagi, menggunakan for kami isi dengan variabel i dari 0 sampai n kurang 1. Lalu di sini dia akan mengeluarkan outputnya mulai dari i1, i2, i3 dan seterusnya sampai n kurang 1. Lalu n. Lanjut ke nomor yang ketiga. Di sini saya akan membaca soal yang nomor 3. Sistem perhitungan konsumsi listrik kamar. Setiap penghuni kamar memiliki sejumlah perangkat elektronik. Program harus menerima. Yang pertama itu nama penghuni. Yang kedua jumlah perangkat maksimal 10. Yang ketiga konsumsi tiap perangkat itu lebih besar sama dengan 0. Hitung total konsumsi pribadi dan total kamar. Jika total lebih kecil lebih besar daripada 10.000 watt,
maka tampilkan peringatan. Gunakan nested loop dan minimal 2 fungsi. Contoh input, jumlah penghuninya itu ada 3. Penghuni pertama itu namanya Budi. Perangkap elektroniknya itu 3, 20, 50, 40. Penghuni yang kedua itu yang bernama Tika. Perangkapnya yang pertama itu 200. Penghuni yang ketiga itu namanya Rian. Perangkapnya 4. Itu yaitu 150 min 10 maka invalid maka 100 200. Contoh inputnya itu total konsumsi Budi sama dengan 110 watt, Tia sama dengan 200 watt, Rian sama dengan 600 watt. Total konsumsi kamar itu sama dengan 910 watt. Konsumsi maka dalam batas wajar. Baiklah, saya akan menjelaskan soal yang ketiga. Pertama, kami menggunakan ada 2 function. Pertama, kami mendeklar jumlah penghuni, I, J, jumlah perangkat, watt, total pribadi, total kamar. Menggunakan tipe data integer. Kalau kami mendeklar nama menggunakan tipe data string karena nama itu dia pakai huruf. Lalu kami di sini memberitahu masukkan jumlah penghuni. Maka ketika kami suruh memberitahu, maka user akan memasukkan jumlah penghuni. Kami assignment total kamar sama dengan 0. Lalu sini kami outer loop mengulang per penghuni. Nah, di sini kami membuat for-nya I sama dengan 1 sampai jumlah penghuni yang dimasukkan oleh si user tadi. Nah, di sini kami pertama-tama memberitahu masukkan nama penghuni yang pertama. Nah, di sini user akan menginput nama, lalu selanjutnya outputnya itu jumlah perangkat maksimal 10. Lalu lanjut ke input jumlah perangkat. Seperti kata soal tadi maksimal 10, lalu lanjut ke kami mengassignment total pribadi sama dengan 0. Nah, di sini kami mengulang lagi jumlah perangkat yang dimasukkan dari 1 sampai jumlah perangkat. Lalu masuk ke sini. Di sini kami memanggil fungsi 1 validasi input watt. Maka kami di sini mengassignment watt sama dengan get valid watt. Karena nama fungsinya itu get valid watt dan kami menggunakan satu parameter yaitu urutan dengan tipe data integer. Pertama kami mendeclare w dengan tipe data integer dan valid dengan tipe data boolean, lalu false dengan tipe kami mengassignment valid sama dengan false. Lalu di sini kami menggunakan kami menggunakan while. Ketika valid sama dengan false, maka jika benar kami beritahu masukkan otomatis masuk. Kenapa? Karena valid itu sama dengan false dari assignment, maka masuk ke true. Di sini kami memberitahu masukkan konsumsi watt perangkat ke urutan, misal urutan pertama atau kedua. Lalu di sini user akan menginput jumlah konsumsi watt pada perangkat ke. Nah, nanti di sini kami membuat if di mana ketika wattnya itu lebih dari 0 maka dia masih valid. Jika valid maka true. Nah, jika sudah true berarti dia validnya itu bukan lagi false, berarti dia false, kembali ke return. Tapi jika wattnya itu di bawah sama dengan 0, di bawah 0, maka dia akan invalid dan dia akan ulang lagi begitu sampai seterusnya. Dan ini dikembalikan adalah nilai w dengan tipe data integer. Kembali ke main. Lanjut di sini total pribadi, kami assignment total pribadi sama dengan total pribadi tambah watt. Lalu di sini kami memberitahu lagi output nama
sama dengan total pribadi. Kenapa total pribadi? Total pribadi ini jumlah watt yang digunakan. Lalu di sini kami mengassignment total kamar sama dengan total kamar tambah total kamar pribadi. Lalu jika sudah selesai, lanjut ke output seperti pada soal. Setelah itu outputnya total konsumsi kamar sama dengan total kamar. Di sini wattnya seperti pada soal. Lalu di sini kami memanggil fungsi kedua cek status keseluruhan. Nah, di sini dia akan diseleksi lagi wattnya. Jika wattnya itu lebih dari 10.000, maka peringatan. Di sini kami memberitahu bahwa konsumsi melebihi batas. Jika lebih kecil dari 10.000, maka konsumsinya itu masih wajar. Lalu kembali lagi ke main dan selesai. Lanjut ke nomor yang keempat. Di sini saya akan membaca soalnya. Sistem penjadwalan shift asisten lab. Buatlah rekap shift asisten lab. Maksimal itu 4 asisten. Inputnya itu yang pertama nama, yang kedua jumlah shift 0 sampai 7. Input invalid harus diulang. Hitung 1 jumlah total shift, yang kedua rata-rata shift, yang ketiga shift terlalu banyak, yang keempat itu shift terlalu sedikit. Evaluasi rata-rata lebih kecil daripada 3 itu maka distribusi tidak merata. Yang kedua itu lebih besar daripada 5 maka shift terlalu padat. Contoh inputnya itu jumlah asisten itu ada 5. Misalnya kayak Cynthia maka 2, Daniel maka 5, Lala maka 7, Johan maka -1, maka invalid maka 1, Rico itu maka 4. Contoh outputnya itu daftar shift itu Cynthia sama dengan 2, Daniel sama dengan 5, Lala sama dengan 7, Johan sama dengan 1, Rico sama dengan 4. Total shift itu sama dengan 19. Rata-rata itu ada 3,8. Shift terbanyak sama dengan Lala, itu ada 7. Shift yang sedikit itu adalah Johan pertama. Distribusi shift tidak merata, beberapa asisten terbebani. Pak, saya akan melanjutkan menjelaskan logaritma yang untuk soal yang keempat. Nah, di sini memang output kami tidak sesuai dengan yang ada pada soal. Namun saya akan menjelaskan. Nah, yang pertama itu ada kami mendeklar n, di mana n ini nanti user akan masukkan jumlah orangnya, orang yang ambil shift. Lalu di sini user akan masukkan jumlah orangnya. Di sini kami mendeklar lagi untuk jumlah rata dan maksimal minimum dengan tipe data integer. Lalu jumlah shift. Nah, di sini n jumlah orang tadi dengan tipe data integer dan menggunakan array sebanyak n. Lalu kami di sini mengassignment untuk maksimalnya itu sama dengan 0 dan minimal itu 999999999. Lalu kami di sini mendeklar lagi untuk nama sebanyak n seperti yang tadi. Lalu tipe datanya string dan menggunakan array dengan size-nya n. Lalu di sini kami mengassignment lagi i sama dengan 0 dan jumlah sama dengan 0. Lalu di sini menggunakan for i sama dengan 0 to n kurang 1. Nah, di sini user akan menginput nama, karena nama tidak mungkin salah, seperti pada soal tidak mungkin invalid. Yang bisa invalid itu adalah jumlah shift. Nah, di sini menggunakan do. Kenapa menggunakan do? Karena jika tidak sesuai atau jika sesuai yang ada pada do akan dia ulang lagi, tapi jika tidak sesuai dia akan kembali ke shift for. Nah, kami mengisi do-nya itu jumlah shift i lebih besar sama dengan 7 dan jumlah shift lebih besar
sama dengan 1. Nah, jika sudah dimasukkan sebanyak n kurang 1, lanjut ke kami sini buat for lagi untuk i sama dengan 0 sampai n kurang 1. Lalu di sini kami mengassignment jumlah sama dengan jumlah tambah jumlah shift. Di sini adalah untuk penjumlahan dari shift-shift yang telah dimasukkan. Lanjut ke rata. Di mana rata ini yang dimaksud ialah rata-rata. Nah, jumlah seperti yang kita tahu, rata-rata itu jumlah dari shiftnya dibagi jumlah orangnya, maka jumlah per n kurang 1. Lalu kami menggunakan branching lagi. If jika rata di bawah 3, maka distribusi tidak merata seperti pada soal, tapi jika di bawah 3 masih lanjut ke sini. Kami menggunakan if lagi untuk rata lebih besar sama dengan dari 5. Jika benar, maka shift terlalu padat. Tapi jika di bawah dari 5, dia akan lanjut ke output yang sebelah sini. Jumlah shift sama dengan di sini kami memberitahu usernya jumlah dari shift. Lalu di sini untuk seperti pada soal kami outputnya rata-ratanya. Nah, di sini kami menggunakan lagi for itu i sama dengan 0 to n kurang 1. Nah, di sini if kami menggunakan if kami isi dengan maksimal kurang dari jumlah shift. Nah, di sini maksimalnya tadi kami isi dengan 0, sudah pasti true, dimana shiftnya itu sudah pasti lebih dari 0, dan maksimalnya itu akan jumlah shift yang baru yang lebih besar dari 0 akan menggantikan si max tadi. Begitu terus sampai jumlah shift yang terbesar. Lalu lanjut ke for yang keempat. Di sini kami menggunakan variabel i lagi dan mulai dari 0 sampai n kurang 1. Di mana sini kami menggunakan branching lagi untuk min. Nah, di sini jumlah shiftnya itu udah pasti lebih kecil dari 99999999 karena min tadi udah desain dengan 999999. Nah, sudah pasti true, dia akan masuk ke true. Di mana jumlah shift, jika jumlah shiftnya lebih kecil dari min, dia akan menggantikan min tadi. Lalu jika sudah, nah di sini kami mengoutput shift terbanyak itu maksimal. Lalu dilanjut dengan outputnya itu shift tersedikit dengan variabel min. Lanjut ke soal yang nomor 5. Soal yang kelima, sistem kelayakan beasiswa internal. Program memproses data mendaftar beasiswa maksimal 15 pendaftar. Untuk setiap pendaftar, inputnya itu nama yang pertama, nama, yang kedua IPK 0,0 sampai 4,0, yang ketiga pendapat keluarga, yang keempat itu penanggungan keluarga. Kriterianya itu kelayakan itu pertama IPK lebih dari 3,0, yang kedua itu pendapatan itu kurang lebih dari 3 juta, yang ketiga tanggungan lebih besar daripada 3. Jika pendaftaran lolos kurang dari 3, maka tampilan peringatan. Outputnya itu jumlah pendaftaran 5. Andi maka 3,5. Itu kan 2.500,4. Sari maka 2,9. 2 juta, 3. Nur itu IPK maka IPK-nya 3,7. Pendapatannya 5 juta, tanggungannya 2. Raffi itu maka IPK-nya 3,1. Pendapatannya itu 1.500.000, tanggungannya 5. Lilis itu maka IPK-nya 3.
Tanggungannya 3 juta. 3 juta 3 juta. 3 tanggungannya. Tanggungannya 3. Input contoh outputnya itu Rafli maka lolos, Sari maka tidak lolos, Nur maka tidak lolos, Raffi maka lolos, Lilis maka lolos. Totalnya lolos 3. Baiklah Pak, saya akan menjelaskan program yang telah kami buat untuk soal nomor 5. Di sini kami tidak menggunakan function. Pertama-tama kami mendeklar pendaftar dan I dengan tipe data integer. Lalu kami menggunakan do, di mana pendaftarnya nggak mungkin lebih dari 15 dan kurang dari 1, maka kami menggunakan do. Nah, di sini user akan menginput jumlah pendaftar, lanjut dengan assign I sama dengan 0. Lalu kami mendeklar nama dengan tipe data string dan array dengan size-nya itu pendaftar seperti yang ini. Lalu di sini kami mendeklar lagi untuk IPK, pendapatan dan tanggungan dengan tipe data real dan menggunakan array dengan size pendaftar. Lalu di sini kami menggunakan for I sama dengan 0 itu pendaftar kurang 1. Dia dikurang 1 itu karena dimulai dari 0 lalu lanjut ke input nama. Nah, di sini user akan menginput nama, IPK, pendaftar dan tanggungan. Jika sudah diinput sebanyak n kurang 1 atau pendaftar kurang 1, maka dia akan lanjut ke sini. Dia akan diseleksi lagi apakah IPK-nya lebih dari sama dengan 3. Jika tidak, maka kami di sini buat outputnya tidak lolos. Tapi jika benar, dia akan lanjut ke pendapatan lebih kurang dari sama dengan 3 juta. Nah, jika di bawah 3 juta ini dia akan lanjut ke true. Tapi jika salah, kami mengoutput nama dengan kriteria tidak lolos atas status tidak lolos. Tapi jika lanjut ke true, maka di sini kami menggunakan if lagi dengan tanggungan lebih kecil dari 3. Jika tanggungannya lebih besar dari 3, maka dia akan melanjut ke false, nama tidak lolos. Mohon maaf, jika tanggungannya lebih kecil dari 3 benar, maka dia lolos. Tapi jika tanggungannya lebih dari 3, maka dia akan masuk ke false dan tidak lolos. Itu maksudnya lebih kecil dari 3 dia tidak lolos, tapi jika lebih dari 3 maka dia lolos. Sekian dari presentasi kami, Pak. Terima kasih.